الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, zikir ini diperintahkan oleh Nabi untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Sebab Nabi kita berkhutbah di akhir bulan Sya'ban yang diceritakan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Kata beliau, kata Nabi kita, untuk kalian minta dua perkara yang kalian pasti perlu dengannya. Apa dua perkara itu? Minta surga. Sebelumnya kata Nabi kita, kalian bersaksi dengan kesaksian dan minta ampun. Kemudian minta dua perkara sehingga dibuat sebuah zikir dengan yang kita baca tadi. Dua perkara, yang pertama adalah syahadat, kemudian istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kemudian dua perkara yang kita perlu nanti, minta surga dan berlindung dari api neraka. Itu perbanyak di bulan Ramadan. Tidak hanya menjelang berbuka, tapi setiap waktu santai kita menunggu qomat, baca itu. Tuntung Mbak Amin berdoa sembahyang, baca itu. Imbah itu pulang pas bulik dari masjid ke rumah, baca itu. Ya, pas duduk santai-santai sambil meungut menunggu THR, baca itu. Hafal janganlah asyhadu alla ilaha illallah. Boleh astagfirullah atau pakai nastaghfirullah. Ya. Kalau yang pertama asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, boleh pakai a keduanya, saya. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka, kemudian itu nak meminta, pakai nun, kami. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. 3 kali ya. Kemudian setelah 3 kali baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pakai anna aja, kami. Niatkan untuk saya, keluarga, untuk umat Nabi Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Imbah yang ketiga hanya ya karim. Jadi ya karimnya itu pas yang ketiga. Ya, yang pertama itu Allahumma innaka afuwun, sampai situ aja. Ya, kalau berbuka kan Allahumma innaka afuwun karim, itu hendak berbuka. Ya, tapi ini untuk wiritan sebelum berbuka. Nah, seperti itu kami dahulu ketika di Tarim, ya, di pondoknya guru kita Al Habib Umar, santri-santri membaca lafaz itu di setiap keadaan ya, yang disebutkan tadi. Hendak qomat dibaca itu dulu dan seterusnya. Itu perbanyak kata Nabi kita. Itu zikir yang Nabi khusus perintahkan di bulan Ramadan. Ya, mungkin kita belum paham zikir itu. Kita hanya membaca sebelum berbuka. Ternyata itu zikir untuk siang dan malam, setiap saat. Nah itu, berdoa pun buat itu doa. Yang terakhir tadi Allahumma innaka afuwun, itu menggabungkan riwayat Siti Aisyah batakun lawan Nabi.
Bila ulun dapat malam Lailatul Qadar, apa yang ulun minta kepada Allah? Kata Nabi kita, baca, berdoalah engkau, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau riwayatnya anni, kalau zikir harian anna, kalau hendak berbuka anni, anna, anni sama aja. Anni itu ulun, kalau anna itu kami berataan. Itu penggunaan domir di dalam bahasa Arab. Jadi anna, anni, Allahumma itu biasa di dalam bahasa Arab. Nabi mengajarkan sebuah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Digabung di dalam wiritan tadi antara khutbah Nabi di akhir Sya'ban dengan riwayat doa di malam Lailatul Qadar. Doanya sangat pendek. Nabi tidak mengajarkan doa yang lebih daripada itu di malam Lailatul Qadar. Baca, kata Nabi kita, Allahumma innaka afuwun. Tidak ada karim dalam hadis itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sampai situ doanya. Tidak ada kalimat karim, itu tambahan aja. Tambahan aja karim itu. Tambahan lafaz zikir sifat Allah boleh. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf. Allahumma innaka afun, Engkau Maha Pemberi maaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Sifat Allah suka memaafkan hamba. Bahkan ada sifat Allah yang namanya As-Sattar. Allah Maha menutup. Ditutup sama Allah. Perbuatan hambanya ditutup, dimaafkan. Tidak dibuat sidang, dibuat perkara, tidak dilaporkan ya ke polisi. Itu kalau orang tidak memaafkan kesalahannya, tutup sudah. Itu kalau kita manusia. Allah sifatnya Maha menutup, juga semakna dengan makna pemaaf, memaafkan. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maafkan saya, maafkan saya. Kata ulama, maaf dari Allah ini lebih luas rahasianya dari lafaz ampunan dari Allah. Allahumma firli, ya Allah ampuni saya. Itu ampunan. Kata ulama bedanya apa? Kalau ampunan itu kita berbuat dosa, dosa kita masih tertulis. Tertulis dosa-dosa dan kesalahan. Cuman setelah itu kita diampuni, ya sudah, ini kesalahan kamu kan? Ya, semua mengakui, perbuatan mengakui, ya, apa yang dia perbuat, tangannya berbicara, ya, kakinya berbicara, ya, bicaranya amal, bukan bicara lisan kita. Ini bukan bicaranya amal, amal yang berpandar kelak. Dalam surah Yasin kan ada. Wa tukallimuma baina aydihim wa arjuluhum. Bicara tangan mereka, kaki mereka. Nah, itu. Jadi setelah mengakui, kata Allah, ya sudah, saya ampuni, ya selamat, ya ketika dapat ampunan. Nah, kemudian kalau maaf ini, orang yang dapat maaf itu kesalahannya tidak terlihat, tidak ada rekaman, ya, rekamannya itu dihapus, terhapus, sehingga ketika orang dapat afwan dari Allah, dapat maaf dari Allah, ketika dia kelak ditanya, kamu berbuat apa, salah kamu apa, dosa kamu apa, semua anggota tubuh ini hendak mengingat, ada kawa tak ingat, apalah nang digawi bahari. Nah, ini kalau orang dapat maaf, kedadak kawa, mata kada kawa bepander, dulu melihat apa ya, muntung kada kawa pander, dulu bepander apa, telinga, tangan, parut, apa yang dimakan batis, apa yang kemana dia pergi. Tidak ada satupun dosa yang dia perbuat yang kawah dia ceritakan di waktu itu. Nah, ini kalau orang dapat maaf dari Allah. Yang kedua, bahkan malaikat yang menulis pun
itu ketika membuka catatannya kosong, terhapus. Nah, aja malaikat ini kenapa nih? Nah, malaikat pun kalau orang dapat maaf dari Allah, kada kawal lagi menampaikan bukti perbuatan hamba tadi. Bahkan bumi tempat dia tinggal di mana, berdiam di mana, berbuat di mana, kan bumi ini jadi saksi nanti. Tuhaddisu akhbaraha. Bumi nanti akan berbicara kabarnya. Tuhaddisu akhbaraha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Di hari kelak bumi akan bicara kabar dia tuh bagaimana diperlakukan oleh manusia yang tinggal di bumi. Bumi yang jadi saksi. Lalu kan disebutkan siapa yang berbuat sekecil apapun kebaikan akan melihat. Sekecil apapun keburukan akan melihat. Bumi cerita. Bumi juga jadi saksi. Engkau berbuat apa? Ditanya bumi, ini fulan bin fulan dulu gimana perbuatannya? Apa kesalahannya? Apa dosanya? Bumi kada kau mengatakan. Nah, itu orang kalau dapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nabi ngajarkan doa malam Lailatul Qadar. Simpel sekali, padat, ringkas, tapi maknanya luas. Yang hanya mengetahui Allah Ta'ala. Lalu Allah membisiki, fulan bin fulan, tidak ada datamu yang terbongkar, perbuatanmu tidak bisa menceritakan yang engkau perbuat, ya. Yang lain dilihatkan semuanya, ada layar lebar gitu. Orang yang tidak dapat maaf dari Allah, ada bioskop ganal, diperlihatkan cerita dia, direkam sejak balik, ya, mukallaf sampai dia meninggal. Ada rekamannya. Siapa ada umur kita? Umur kita misalnya 70 tahun. Balik 15 tahun. Jadi berapa itu? 55. 55 tahun kita mulai mukallaf, dihitung segala perbuatan baik dan buruk kita. Kewajiban wajib, larangan tinggalkan. 55 tahun rekaman kita sekarang, video-video masih ada yang 100 tahun yang lalu. Buka YouTube itu haji tahun 1926. Orang pergi haji dari Medan kalau ada salah, naik kapal sampai ke Jeddah. Kendaraannya ontak, ya. Rekaman, jejak digital masih direkam sampai sekarang, tersimpan, ya. Video-video langka Banjarmasin Tempo dulu ada rekamannya, videonya, ya. Orang-orang Bahari 100 tahun lebih, masa kita direkam 55 tahun bisa hilang? Rekaman akhirat, rekaman Allah tidak mungkin hilang, terdata semuanya. Seperti mana video, sejak tampil sampai selesai itu ada kisah kita semua, kehidupan yang kita jalani. Ini yang membuat kita khawatir. Semuanya melihat perbuatannya, ya, ceritanya diperlihatkan semuanya. Nggak ada yang sedikit pun tersembunyi. Nah, ini hukum akhirat seperti itu. Tapi ketika Allah memberikan ampun kepada hamba, dibuka itu kasetnya, hilang, tidak ada tayangan. Masya Allah, ini luar biasa maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak itu. Berapa hari lagi kita Ramadan ini? Ya, malam tadi malam 25. Dikatakan bila Ramadan hari Kamis, kata Imam Asy-Syadzili,
Kami berharap Lailatul Qadar malam 25. Malam 25. Ya, Masya Allah. Ada yang mengatakan kebanyakan malam 27. Masih ada. Malam besok, malam 27. Masih. Akhir-akhir hari ini kita semakin banyak meminta kepada Allah. Semakin banyak berdoa untuk mendapatkan rahmatnya, ampunannya. Apalagi malam-malam terakhir mendapatkan maaf dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mulai ceramahnya nih, tadi belum ceramah lagi, masih pendahuluan nih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dikatakan wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan ini kan wa awaluhu rahmah. 10 pertama itu rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya ampunan. Mudahan kita udah dapat rahmat, dapat ampunan. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiruhu, kata Nabi kita, itqun minan nar. Akhir Ramadan ini 10 terakhir itu kebebasan dari api neraka. Ini luar biasanya Ramadan. Artinya apa? Ramadan ini bulan 3 anugerah, itu paling kurang. Dan itu luar biasa, bukan paling kurang, itu cukup. Dapat rahmat itu cukup. Dapat ampunan itu luar biasa. Bebas dari neraka. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kita masuk ke dalam surga. Nah, ini 3. Maksudnya apa? Ramadan ini, apapun segala perbuatan baik kita, intinya akan menggapai 3 anugerah itu. Apapun itu, umum sudah. Tidak mesti kita membuka amalan supaya dapat rahmat, amalan supaya dapat ampunan, perbuatan supaya bebas dari api neraka. Tidak perlu apapun perbuatan baik, itu akan mendapatkan 3 anugerah itu. Dan hari-hari terakhir Ramadan ini adalah itqun minan nar. Nabi kita menyebutkan kebebasan dari api neraka. Ya, padahal kalau dapat rahmat ya selamat, bebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Orang dapat ampunan juga ya selamat, dimaafkan. Ya, apalagi dapat maaf dari Allah, afun dari Allah. Diperkuat lagi bebas dari api neraka. Intinya rahmat juga berataan. Cuman Nabi sebutkan akhir-akhir Ramadan ini kebebasan dari api neraka. Ternyata kita harus meyakini adanya kelak akhir kehidupan manusia, yaitu ada yang wa ashabul yamin ma ashabul yamin, orang yang sebelah kanan. Betapa mulianya mereka. Disyaratkan kanan ini orang-orang yang mendapatkan kenikmatan surga. Itu dalam surah Al-Waqiah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im masqub wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Itu semua sifat surga, kenikmatan surga Allah ceritakan dalam surah Al-Waqiah. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumi wa hamim. Apalagi? Ya, itu dan orang-orang sebelah kiri di dalam siksa, azab dan seterusnya Allah ceritakan, itu adalah namanya neraka, orang-orang yang ahli neraka. Diceritakan Allah itu pernah
ditanya, artinya bercakap-cakap, wahai Tuhan, Engkau ini Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Nama-namamu, sifat-sifatmu, ya, udah menunjukkan Engkau ini sang pemilik kasih sayang terhadap hamba-hambamu. Nah, dikatakan apa? Iblis pernah bertanya seperti itu. Tapi kenapa saya dilaknat? Ya, dimasukkan ke neraka. Memang awalnya Allah itu, artinya engkau kenapa menciptakan neraka, menjadikan neraka? Ya ke surga aja sebutin. Ya, tapi kenapa ada neraka? Dan saya, kata iblis, termasuk orang yang masuk ke dalam neraka nanti. Padahal engkau maha kasih, maha penyayang. Kata Allah, iblis, engkau itu artinya apa? Engkau kan diberikan pilihan, diberikan kemampuan untuk memilih surga dan neraka, bebas. Gak umat iblis, kita juga semua sama, punya pilihan, punya pandangan, punya pikiran, punya hati, punya rasa, punya kehendak, kudrah, iradah kita punya, ilmun hayah punya kita, sama basar kalam kita punya. Allah pinjami sifat 7, Allah pinjami kepada kita. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 ini Allah pinjami kepada kita. Ya, Allah pinjami. Nah, memang tengah-tengahnya kan hayat. Kudrah, iradah, ilmun. Hayah tengah-tengahnya, sampingnya sama, basar, kalam. Bila hayat ini habis, ajal habis, sudah sebelah kanan sebelah kiri, kudrah, iradah, ilmun habis, tidak berguna lagi. Sama, basar, kalam tidak berfungsi lagi kalau hayah tadi sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama kita ada hidup, kita punya kudrah, punya iradah, punya kemampuan, punya kehendak, punya pilihan. Bahkan manusia, kata Allah, wa hadainahun najdain. Kami berikan manusia itu sebuah kemampuan dengan 2 jalan. Jalan, pilih 2 jalan, mau sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, kata Allah, kamu iblis, kamu itu masuk neraka, dilaknat sebab sebelum perintah sujud atau sebelum? Setelah perintah sujud baru saya dilaknat. Nah, kata Allah, ya gitu sebabnya. Kenapa kamu tidak taat? Seandainya kamu taat, maasi dengan perintahku untuk menghormati sujud atau menghormati Adam, engkau akan selamat. Jadi setelah perintah itu, ya, manusia memilih jalan hidupnya. Cuman tetap kita ini ditentukan, cuman kita dipilih juga, memilih, ya. Kita ini begitu sudah, kata Allah dalam Al-Quran, seandainya Allah kehendaki, bisa saja semua manusia beriman, selamat semuanya, nggak ada yang masuk ke neraka, itu nggak ada, masuk ke surga semuanya. Tapi Allah sudah menulis ketentuannya seperti itu. Udah, kita ada kawat, sudah ketentuannya yang azali, takdirnya, tulisannya, suratannya. Kita manusia ini adanya 2 jalan kelak di akhirat. Kita harus iman itu namanya iman dengan hari akhir. Iman, bila ada iman ini, kita kayak orang kafir. Orang kafir itu mereka tidak mengimani hari kebangkitan. Mati ya sudah mati. Mereka anggap mati kayak binatang jadi tanah. Jangankan manusia, binatang aja dibangkitkan. Binatang tuh kelak dibangkitkan. Tidak dijadikan tanah di akhirat sebelum ditentukan keadilan Allah. Gimana ceritanya?
Jadi nanti binatang yang mati-mati ini ya dibangkitkan semuanya. Dibangkitkan serigala dengan ayam. Jadi ada kasus serigala ini makan ayam. Ajar Allah. Nah, sekarang ayam makan serigala itu. Dimakan ayam serigala tadi, selesai sudah kisosnya. Ya, dan semua binatang seperti itu. Selama masih ada sangkut paut bahari binatang dengan binatang, serigala makan kambing, dikisos serigala oleh kambing, dimakan sama kambing serigala, dan seterusnya. Semua binatang seperti itu. Ditampakkan keadilan Allah setelah selesai, kata Allah, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Selesai, sudah. Tidak ada surga, tidak ada neraka bagi binatang. Lakuenang kambing tadi masuk ke surga, serigala masuk neraka, tidak ada. Tidak ada pilihan. Kata Allah, jadi kalian tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir di akhirat setelah melihat binatang-binatang jadi tanah, seandainya saya jadi tanah seperti binatang. Ya laitani kuntu turaba, seandainya saya jadi tanah seperti para binatang-binatang itu. Kenapa? Sebab orang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka tidak sanggup. Siksa neraka, dikubur aja udah diazab, di mahsyar dan seterusnya, azab terus. Belum lagi masuk neraka, itu azab terakhir dan kekal selama-lamanya. Itu takdir Allah, ketentuan. Kekal selama-lamanya, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Bahasa kekal itu kalau baras segunung atau sepadang pasir di lautan, satu hari dimakan sama burung sebiji. Datang burung makan sebiji, esok datang makan sebiji, pasti habis. Entah kapan habisnya, tapi pasti habis. Menyebar sudah biji, ada aja hitungannya. Cuman kalau surga neraka kada habisnya sudah selama-lamanya. Ini yang kita takutkan ini, selama-lamanya ini. Orang kafir mengatakan, seandainya saya jadi tanah, tidak disiksa. Nah, orang kafir maksudnya apa? Jangannya bahari jadi binatang aja, jadi anjing aja bahari. Kalau usah jadi manusia. Artinya kada berakal. Anjing kan kada berakal. Artinya binatang itu kada diberi akal. Diberi cuma nafsu. Ya, makanya kan dikatakan dalam surah Tabarak, wa qalu la kunna nasma' aw na'qil ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami mendengar, kami berakal, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Mereka mengakui di dunia ketika masuk neraka ada berakal bahari itu. Ternyata bahari kita itu kada berakal kayak binatang, karena kita kada beriman, kada beramal soleh. Nah, begitu jeritan mereka di neraka. Jadi makanya kata Nabi kita, al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, ada akal, kita punya akal, tapi akal ini jujur kada akal kita. Orang yang menyiapkan dirinya untuk akhiratnya. Nah itu. Makanya apapun kehebatan ilmu yang ada di akal kita, ilmu nih, kita punya ilmu yang luas sekali, ilmu apapun, kalau menjadikan dia tidak selamat di akhirat, ilmunya tidak ada nilainya, atau tidak mengerti jalan keselamatan akhirat, apalah ilmu itu. Mau yang paling rendah atau yang paling tinggi, ya, ilmuwan, profesor, orang paling pintar sedunia,
Ya, tetap mereka ketika masuk neraka mengatakan kita ini kada beakal bahari sekalinya. Kada beakal itu kan kada beilmu, ya orang gila. Jadi percuma kalau kada selamat daripada api neraka. Ini sungguh kada begayaan ini kisah akhirat ini. Seapapun ilmu kita, sekolah tinggi kita, kalau tidak mengetahui jalan keselamatan akhirat, apa fungsinya? Apa faidahnya? Meskipun di dunia dia punya gelar, punya penghargaan, ya, dia dikemukakan, dihormati, diundang ke luar negeri ke sana sini untuk menyampaikan ilmu yang dia miliki. Tapi kalau tidak kenal jalan keselamatan, apa fungsinya? Apa faedahnya? Nah, ini harus kita pahami, ya. Di bulan Ramadan ini adalah madrasah pendidikan buat kita. Sebulan kita ditempa, ya, sebulan dengan adanya kultum Ramadan, ini menambah ilmu kita, jalan keselamatan. Ini menambah akal kita, kecerdasan kita dengan duduk di majelis ilmu setiap pagi Ramadan ini. 30 hari kita duduk, ada apa-apa. Cuma 1 jam aja ada lawas. Mendengarkan apa yang disampaikan, ya, guru-guru kita. Itu jalan keselamatan. Ini akal kita tuh cerdas dengan itu. Ya, kecerdasan tuh dengan itu yang sesungguhnya, yang hakiki. Jadi akhir Ramadan ini kata Nabi kita, itqun minan nar, itqun minan nar. Jadi amalan apapun, makanya tidak hanya Ramadan, bahkan kita senantiasa diperintahkan untuk berlindung daripada api neraka, minta perlindungan. Dalam sholat doa disunahkan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil gabr wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu riwayat hadis sahih, dibaca kata Nabi kita sebelum salam. Sempatkan baca itu setelah membaca sholawat Ibrahimiyah, baca doa itu. Yang pertama apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, berlindung daripada azab jahanam, neraka. Nah, wiritan juga diajarkan membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan saya daripada api neraka. Ya, kalau berjamaah bagusnya ajirna. Ya, Allahumma ajirna minan nar. Ya. Kami, ya. Allahumma ajirna minan. Tadi nakninya sama tadilah. Itu pembahasan bahasa Arab. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna, sama aja. Ya. Nah, jadi paham kita artinya kada salah, salah nih, nih kada bujur aja. Ya. Ini namanya waktu terbit. Ya, terbit namanya ini syuruk. Ada syuruk, ada isyraq. Beda. Syuruk ini habis waktu sembahyang subuh. Bila jam seini qadha hukumnya. Usolli fardhu subhi qadhaan. Nah, setelah ini kata Nabi kita ada waktu yang haram sembahyang. Nah, ini haram setelah ini sembahyang. Setelah syuruk, kecuali sampai isyraq. Isyraqnya kapan? Jam 6, 4:03 atau 4:05. Dengi sekumat lagi lah 20 menit. Nah, hanya itu waktu isyraq namanya. Jadi ada 5 waktu diharamkan sholat. Ya, ketentuan. Sholat pun bila tidak sesuai dengan cara Nabi, berdosa. Kenapa? Ilmu itu semuanya. Ini ibadah aja kalau ilmunya luput, berdosa. Haram. Apalagi ilmu-ilmu dunia yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, luput, makinnya. Ya, keilmuan ini ibadah aja bila tidak sesuai cara Nabi kita, ini celaka kita, tidak diterima ibadah kita. Ini ilmu-ilmu agama yang tidak sesuai. Jadi
apa tadi? Setelah sholat ada doa Allahumma ajirna minan nar, ya, 7 kali. Dalam riwayat kata Nabi kita, siapa yang baca doa itu setelah sholat maghrib dan subuh 7 kali, nah maka dapat 7 kali, Allah bebaskan dia daripada api neraka. Itu umum, sudah umum. Artinya amalan hari-hari, sholat 5 waktu, kita berlindung daripada api neraka. Artinya kita itu jangan sampai merasa selamat dari neraka, jangan. Ya, para sahabat dahulu bagaimana mereka dikabarkan sama Nabi kita, kamu penghuni surga. Ya, Sayyidina Umar, kamu Umar penghuni surga. Kamu di antara 10 orang yang penghuni surga. Sayyidina Umar mengatakan, atau Sayyidina Abu Bakar, seandainya batisku sebelah kanan sudah di surga, ini batis sebelah kanan, hendak di surga, sudah hendak masuk, aku tidak merasa selamat bisa masuk ke dalam surga. Lalu pindah tajungkang, undur. Begitulah mereka merasa di dalam hati, ya, selalu takut, ya. Lalu pinahan. Dan saat-saat menakutkan itu di saat sakratul maut, ini detik-detik terakhir ini luar biasa, godaan syaitan itu luar biasa, supaya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Itu bahaya sampai detik-detik itu. Jadi kalau ditanya makhluk yang paling istiqomah itu syaitan, itu paling istiqomah. Syaitan itu menggoda manusia sampai hendak mati itu dihadapinya. Masa kita beramal ada sampai mati? Kita hadang-hadang apa? Sedangkan kematian kita ini tidak tahu. Fitnah akhir zaman nih, banyak orang meninggal mendadak. Ada garing, ada tuha, ada berduit, berarti gitu kan? Ada berduit berarti bisa duit. Nang bisi duit aja meninggal. Kada berduit berarti bisi duit. Ya, kada garing, kada tuha, kada berduit. Nang bisi, nang sehat, nang anom, nang bisi duit. Banyak nang meninggal mendadak di fitnah akhir zaman. Banyaknya kata Nabi kita, manusia masih meninggal mendadak. Kalau bahari itu ada tapi banyak. Bila sudah tuha benar anak meninggal tuh hari, wah ini jangan lagi ngepih Tuhannya. Jangan lagi dia anak apapun nih, masih anom, ada apa lagi wajib nih, ada apa lagi, ada nanggaring 10 tahun hidup aja masih sidin baring aja, nasihat wagas pegawai ini meninggal dulu. Nah, jadi wiritan juga ada doa Allahumma ajirna minan nar. Imbah itu pulang di doa setelah Ramadan, ya, setelah doa setelah taraweh, nah, ada doa juga Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma qtik riqabana wa riqaba abaina, bebaskan nih riqab, kebelenggu, ya, leher orang tua kami, ya, siapapun yang disebutkan, daripada api neraka. Jadikan kami hamba yang engkau bebaskan, engkau selamatkan, begitulah seterusnya. Kita setiap detik itu diperintahkan berlindung daripada api neraka. Sehingga anugerah terakhir Ramadan ini, 10 terakhir ini adalah itqun minan nar. Ya, artinya paling tidak kita sudah tertulis lah di takdir itu. Kita kada tahu kan takdir kita nih kayak apa. Kita sudah 4 bulan di perut ibu, sudah tertulis dalam hadis itu syaqiyun sa'idun am syaqiyun, termasuk orang yang beruntung atau celaka. Itu sudah tertulis kita. Ya, ini ketentuan seperti itu. Di azali juga tertulis takdir kita ini.
Takdir itu tertulis, sudah ketentuan Allah. Lahir kita, dan dikatakan di dalam riwayat itu ada orang lahir terlihat amalnya ahli surga sejak kecil, ya, remaja, dewasa, tua, gawiannya amalnya ahli surga, taat ibadah. Pas detik-detik hendak meninggal, ternyata takdir dia itu ahli neraka. Maka ketika hendak meninggal, dia berbuat perbuatan ahli neraka, mati masuk ke dalam neraka. Seperti itu hadisnya. Lahir yang kedua, ini orang terlihat berbuat perbuatan maksiat. Detik-detik terakhir hendak meninggal, tapi takdir 4 bulan di perut ibunya tertulis orang yang sa'id, orang yang beruntung. Maka ternyata ketika saat-saat dia hendak meninggal, ya ada detik-detik juga. Kalau detik-detik itu kan sudah sakratul maut, itu taubat tidak diterima. Ya akhir-akhir hidupnya lah, akhir-akhir hidupnya dia berbuat amalan orang ahli surga, dia wafat dalam keadaan baik dan masuk surga. Ini hadis ini berbahaya. Arti berbahaya itu membuat kita ini takut, ya. Wah, ini artinya kita ini jangan sampai merasa udah pasti selamat, jangan. Ya, takut kita hal-hal yang demikian. Jadi bagaimana? Yang pertama, memang hadis seperti itu, tapi di antara rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, ya, bila inya hidup itu baik, apalagi sudah 40 tahun, ya, sampai meninggal, maka sampai tuha, maka dia baik ke tuha, baik ke tuh. Bahkan mulai 40 tahun sudah. Ini gawian sebelum 40 tahun, kada baik pas 40 tahun mbak ubah. Itu juga dilanjurkan 40 tahun mbak ubah, baik sampai ke Tuhan. Itu, ya. Itu rahmat Allah. Seperti itu kita. Yang kebanyakan seperti itu, jarang kisah di hadis ini jarang terjadi. Itu ada kisah 1-2 aja di dalam cerita sejarah. Ada namanya Barsiuso, itu kisahnya kayak gitu. Ya, ada iblis juga sama. Iblis tuh awalnya baik tapi celaka. Barsiuso juga sama. Iblis itu dulu kan guru besarnya para malaikat, namanya Azazil. Ketika dilaknat lalu jadi iblis. Dulu dia guru besarnya para malaikat. Iblis itu dikatakan dalam kitab iblis itu kenapa? Dia dulu di surga, dikeluarkan, dilaknat, nanti ke neraka. Kenapa? Sebab iblis itu guru dulu. Malaikat tuh ada melihat takdir di antara para malaikat, satu orang yang masuk neraka. Takut malaikat. Murid-murid iblis Azazil datang kepada guru, wahai guru, kita membaca ada satu di antara kita ini yang celaka. Guru, kata malaikat ini, doakan kami supaya selamat. Ujar gurunya, mudahan Tuhan ikam selamat. Kada membuat kita, mudahan kita, tapi buhan ikam. Nah, sebab ucapan seperti itu, sekalinya gurunya yang kena. Azazil tadi yang tertulis sebagai satu makhluk yang celaka. Gara-gara ada sedikit terucap, yang mudahan Tuhan ikam selamat. Nah, mungkin situ ada membuat kita jadi doa itu mengkawa. Bila kita itu kan ya tujuannya hendak selamat juga. Gara-gara ucapan itu sidin nang kena sekalinya. Nauzubillah. Lalu diganti dengan lafaz iblis, makhluk yang terlaknat sampai hari kiamat. Tapi kebanyakan di antara rahmat Allah, orang yang awalnya sejak dalam keadaan buruk, maksiat, ketika hendak meninggal diberikan taubatnya, diberikan keselamatan, baik meninggalnya. Itu yang banyak. Yang baik selajur, yang buruk diubah menjadi baik, meninggal dalam baik. Itu yang banyak. Rahmat Allah Ta'ala. Jadi yang banyak itu nang buruk jadi baik.
itu yang paling banyak. Mun baik jadi buruk itu sabuting dua buting aja. Tapi ada ketentuan seperti itu. Ketentuan seperti itu ada. Allahumma ajirna minan nari salimin, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka. Belum lagi lah isyraq, belum lagi. Dan Nabi kita kan, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di tempat dia sholat atau tidak bersih tempat, selama di lingkungan itu, ya, di lingkungan masjid itu, di musola lah, kemudian dia berzikir kepada Allah, tuh berzikir itu bisa la ilaha illallah, tuh zikir, Abdul Zikri, la ilaha illallah. Zikir bisa Al-Quran, inna nahnu nazzalna zikra, kami turunkan zikir, yaitu Al-Quran. Zikir maknanya alim. Fas'alu ahla zikri, tanyakan orang ahli ilm. Ahli zikir itu ahli ilm. Jadi 3 makna zikir. Nah, sampai berzikir kepada Allah sampai terbit matahari atau isyraq. Kalau ini terbit di sini syuruq. Ini batas habis sembahyang subuh. Setelah itu ada waktu haram sampai isyraq. Nah, sekitar 15 menit 20 menit. Nah, jadi sampai isyraq atau sampai duha, dalam riwayat duha, ya, sholat 2 rakaat pahalanya sama dengan haji dan umroh. Sempurna, 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 kata Nabi kita. Luar biasa. Kita ini hari-hari, insya Allah kalau seperti ini, kita banyak punya catatan haji dan umrah. Kalau Ramadan 30 hari, catatan kita haji umrah 30 kali. Bila seperti ini fadilah di antara satu fadilah, memberikan semangat kita untuk senantiasa menggunakan waktu setelah subuh sampai isyraq dalam keadaan zikir kepada Allah. Ini tarbiyah Ramadan. Dan ini adalah waktu kemuliaan, memulai terbit matahari dengan zikir dan ibadah. Suami yang hebat itu suami yang sudah subuh sholat berjamaah, atau sholatlah terbangun doa. Ini lelaki yang hebat, suami yang hebat, mendoakan keluarga, anak, lalu mulai bekerja. Itu luar biasa. Tapi kalau suami itu lemah, itu bangun subuhnya kada tahu ya apa, lemah bangun sudah kada sawat beribadah, kada sawat mendoa, langsung begawi. Ini jauh sekali daripada tipe suami yang memiliki tanggung jawab, ya, memiliki sifat kesuamian yang baik. Itu jauh kalau bangun subuhnya kada tahu wayah apa, kada tahu sembahyangnya di mana, ada terbiasa seperti itu. Gimana subuh ini kita mengawali daripada zikir kepada Allah, sujud, doa, ini luar biasa. Suami seperti itu luar biasa untuk kebaikan rumah tangganya. Nah, itu sudah insya Allah itu dunia akhirat diberi sama Allah. Itu suami yang hebat itu seperti itu. Tidak hanya cinta keluarga itu di dunia, bersama di dunia, juga bersama di akhirat. Makna cinta yang sesungguhnya, ya, itu makna cinta sungguhnya itu bersama di dunia, bersama sampai ke akhirat. Itu. Ada pertanyaan? 43 isyraq, 4 menit lagi. Isyraq berjamaah masing-masing. Jamaah. Mana yang afdol, berjamaah masing-masing? Afdol berjamaah. Kalau Nabi kita isyraqnya sendiri-sendiri, itu Nabi kita. Kenapa? Nabi kita kalau isyraq dengan sahabat itu jadi wajib, nanti bahaya. Nabi kita gak mau membuat ibadah sunnah ini merepotkan sahabat. Nah, itu sifat Nabi kita, rahmat, kasih sayang. Yang hanya diperintahkan berjamaah sholat sunnah itu taraweh Ramadan, witir Ramadan. Setelah Ramadan witir pun kada Nabi mengerjakan masing-masing. Ya.
Bahkan tarawih pun itu Nabi sempat 2 kali aja berjamaah, sisanya Nabi kita di rumah. Kembali tarawih dikumpulkan zaman Khalifah Umar, baru dikumpulkan. Nabi takut kalau tarawih ini kena membeludak jamaahnya. Setahun pertama hibah kamu, nah kata takut kalau ini jadi kewajiban berjamaah, diwajibkan nanti sama Allah. Nabi kita khawatir. Lalu 2 tahun aja Nabi kita tarawih di rumah. Lalu ya zaman Nabi rame orang beribadah di rumah masing-masing. Tapi zaman Khalifah sudah mulai, zaman Sayyidina Umar, Ramadan kena sunyi. Nah kata Sayyidina dah kita kembalikan di zaman Nabi. Jadi tarawih berjamaah tuh sahabat Umar, tapi jadi hukum sunnah berjamaah. Kita umat Islam digagas kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab. Juga isyraq juga sama ya. Kalau masing-masing semuanya isyraq, afdalnya masing-masing, asal semuanya. Nah, tapi kalau separuh bulikan gara-gara ustadznya ada membimbing, nah baik berjamaah. Hari ini kita masing-masing biar kita tahu ilmunya ya. Ada yang memang dianjurkan berjamaah seperti sholat hari raya, sholat gerhana, sholat minta hujan, itu berjamaah sunnah. Tapi isyraq Nabi kita sholatnya masing-masing ya. Ini hukum aja. Ustadz yang membimbing berjamaah itu supaya semuanya semangat dan paham. Tapi semua sudah paham, setiap hari dibimbing, sekali-kali kada dibimbing, supaya nanti tuntung Ramadan pian ingat, oh bila kada dibimbing kada isyraq. Nah jangan ya, hari ini kita latih masing-masing aja, masing-masing lah, jangan ada yang bulik. Nah cukup ya, masing-masing isyraqnya. Jadi kita ya, masing-masing salaman aja dulu ya udah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih lana sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isyraq masing-masing. Allahumma sholli ala mati. Allah